Mindset ibu-ibu bersih, rumah bersih, dan keluarga sehat. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih dan kita lanjut sekarang. Halo bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Ibu pejuang pel dan sapu di seluruh jagat raya yang wajahnya mungkin sudah mulai kusut gara-gara melihat tumpukan piring yang tidak kunjung habis. Saat ini kita sering sekali melihat konten rumah estetik di media sosial yang isinya serba putih bersih tanpa setitik. Debu pun seolah rumah itu tidak ada penghuninya sama sekali. Padahal kenyataannya rumah yang sehat itu bukan sekadar untuk pamer di status aplikasi pesan singkat, melainkan tentang bagaimana kita menjaga kewarasan mental dan kesehatan fisik keluarga tercinta di tengah gempuran kuman yang semakin aneh saat ini. Berdasarkan ulasan dari artikel berjudul Kesehatan Mental dalam Ruangan Rumah yang terorganisir dengan baik, ternyata bisa menurunkan kadar hormon stres pada wanita secara drastis sehingga kita tidak gampang marah kepada anak atau suami. Membangun pola pikir bahwa rumah bersih itu adalah sebuah kebutuhan dan bukan beban merupakan kunci utama agar kita tidak merasa menjadi pelayan di rumah sendiri sepanjang hari. Bayangkan saja kalau rumah berantakan itu ibarat kita sedang memakai baju yang penuh sisa makanan. Tentu rasanya risih dan tidak nyaman sekali untuk beraktivitas. Kriteria rumah bersih yang pertama adalah permukaan furnitur yang bebas dari debu kasar, terutama di tempat tersembunyi seperti atas lemari es atau bingkai foto yang sering kita lupakan begitu saja. Kalau di atas lemari es saja debunya sudah tebal sampai bisa dipakai untuk menulis daftar belanjaan. Itu tandanya kita butuh sedikit waktu lebih untuk menyeka area tersebut agar udara yang kita hirup tetap segar. Ciri kedua yang sangat krusial adalah tidak adanya bau tidak sedap yang menusuk hidung saat kita baru saja melangkah masuk melalui pintu depan rumah. Rumah yang bersih memiliki aroma yang netral atau segar karena sirkulasi udaranya berjalan dengan baik dan sampah dapur tidak dibiarkan menginap sampai beranak pinak di dalam plastik sampah. Rasanya sangat ajaib kalau kita sudah dandan cantik, mau berangkat arisan tapi aroma rumah malah seperti gudang penyimpanan terasi yang lupa ditutup rapat. Pastikan setiap sudut ruangan mendapatkan sinar matahari yang cukup karena rumah yang lembab adalah sarang favorit bagi jamur dan bakteri untuk mengadakan pesta pora secara besar-besaran. Selanjutnya, ciri rumah bersih dapat dilihat dari bagaimana kita mengatur barang-barang agar memiliki tempat parkirnya masing-masing dan tidak berhamburan di lantai secara acak. Kalau jalan di ruang tamu saja, kita harus melakukan gerakan ninja demi menghindari injakan mainan balok plastik milik anak itu. Artinya, manajemen barang kita sedang dalam masa darurat nasional. Satu hal yang logis adalah setiap anggota keluarga tahu di mana harus menaruh kaos kaki atau kunci motor tanpa harus bertanya kepada ibunya sebanyak 10 kali dalam 1 menit. Rumah yang tertata membuat pikiran kita lebih jernih, karena mata tidak perlu menangkap terlalu banyak gangguan visual yang bikin kepala pusing 7 keliling. Bagian dapur, terutama wastafel cuci piring, harus menjadi prioritas karena itu adalah jantung dari kesehatan. Seluruh anggota keluarga kita setiap harinya, wastafel yang kering dan bebas dari tumpukan piring kotor. Sebelum kita tidur adalah sebuah kemenangan besar bagi seorang ibu yang ingin bangun pagi dengan perasaan bahagia. Coba bayangkan betapa emosinya kita saat baru bangun pagi. Mata masih setengah terbuka, niat hati cuma ingin menyeduh kopi hangat sambil menikmati udara pagi yang tenang. Tapi yang menyambut justru tumpukan panci berminyak di wastafel. Bau amis sisa masakan semalam bahkan sudah jalan sampai ke ruang tengah seolah sengaja menguji kesabaran kita sejak pagi.
Rasanya mood langsung turun sebelum hari benar-benar dimulai. Dapur yang seharusnya jadi tempat paling nyaman di rumah malah terasa sumpek, lengket, dan melelahkan hanya karena cucian menumpuk semalaman. Belum lagi saat kita ingin memasak sarapan untuk anak-anak, ternyata spatula masih berminyak. Meja dapur penuh remah makanan, dan noda saus mengering menempel di kompor. Hal kecil seperti ini sering terlihat sepele. Padahal efeknya besar sekali untuk suasana rumah. Dapur yang berantakan membuat aktivitas memasak terasa lebih berat, bikin cepat kesal. Bahkan kadang membuat kita kehilangan semangat untuk menyiapkan makanan rumahan. Padahal, banyak ibu rumah tangga merasa lebih tenang dan bahagia ketika dapurnya bersih, wangi, dan rapi karena pikiran ikut terasa lebih ringan. Kebersihan dapur yang terjaga dengan baik bukan cuma soal enak dipandang atau terlihat estetik seperti di video-video internet. Lebih dari itu, dapur yang bersih membantu memastikan makanan yang kita sajikan tetap higienis, aman, dan bebas dari kontaminasi kuman, penyebab sakit perut bagi anak-anak maupun seluruh anggota keluarga. Sisa minyak, talenan kotor, spons lembab, atau piring yang terlalu lama didiamkan bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri tanpa kita sadari. Itulah sebabnya menjaga dapur tetap bersih sebenarnya adalah bentuk kasih sayang sederhana yang dampaknya besar sekali untuk kesehatan keluarga di rumah. Memang sulit menjadi ibu yang sempurna, karena terkadang kita merasa seperti sedang menyapu di tengah badai gurun yang tidak ada ujungnya sama sekali. Anak-anak baru saja merapikan mainan, namun 2 menit kemudian sudah pecah lagi perang dunia di ruang tengah dengan remahan biskuit di mana-mana. Suami juga kadang hanya bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kalau ada lantai yang lengket bekas, tumpahan sirup manis yang diseret oleh anak-anak tanpa merasa bersalah. Tapi itulah seni menjadi seorang ibu yang hebat, karena sebenarnya kita sedang membangun benteng perlindungan paling kuat untuk kesehatan masa depan seluruh anggota keluarga. Mari kita mulai pelan-pelan dengan mengubah sudut pandang bahwa membersihkan rumah adalah bentuk apresiasi diri. Karena kita berhak tinggal di tempat yang layak. Kita pasti bisa menciptakan surga kecil di dalam rumah kita sendiri, meskipun harus dilakukan sambil sedikit menggerutu karena cucian yang tidak pernah ada habisnya. Tetaplah bersemangat para ibu hebat di luar sana, karena setiap sudut rumah yang bersih adalah cerminan kasih sayang tulus yang kita berikan untuk orang-orang tersayang. Kebersihan bukan hanya soal penampilan, tetapi soal bagaimana kita menghargai kehidupan yang telah diberikan Tuhan melalui hunian yang nyaman. Semoga setiap butir debu yang kita bersihkan menjadi pahala yang terus mengalir dan membawa keberkahan bagi keharmonisan rumah tangga kita selamanya. Ingatlah bahwa ibu yang bahagia dimulai dari rumah yang tertata, dan mari kita wujudkan itu mulai dari langkah kecil hari ini juga. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat Bunda semua.